Pemirsa, meroketnya harga minyak mentah dunia disusul kenaikan harga BBM oleh pemerintah semakin memberatkan industri penerbangan di tanah air. Lantas strategi seperti apa yang dilakukan agar maskapai penerbangan tetap dapat menyediakan penerbangan berbiaya murah sekaligus mengutamakan aspek keselamatan penumpang? Temukan jawabannya dalam Fokus Bisnis berikut hasil liputan reporter Metro TV Mitra Adrianti. Industri penerbangan di tanah air bukanlah sebuah industri yang kecil. Saat ini Indonesia memiliki 48 perusahaan penerbangan dengan hampir 540 armada penerbangan. Jumlah penumpang domestik maupun internasional pun terus meningkat. Meski cukup prospektif, namun industri penerbangan masih tetap dibayangi faktor keselamatan dan kenaikan harga minyak dunia. Dibekukannya izin operasi Adam Air serta beberapa peristiwa lain diakui sempat memukul industri penerbangan di dalam negeri. Selain kepercayaan masyarakat dalam negeri yang menurun, kepercayaan masyarakat dunia juga ikut menurun. Terbukti dengan di-ban-nya penerbangan Indonesia oleh Uni Eropa. Hal ini membuat beberapa penerbangan Indonesia seperti Garuda Indonesia mengalami pengurangan pendapatan hingga $1 juta per bulan. Sementara itu, penggantian pesawat tua dinilai mampu menjadi solusi dua masalah sekaligus. Selain meningkatkan faktor keselamatan dan mengurangi pemborosan bahan bakar, juga diharapkan bisa kembali menarik investor baru. Menteri Perhubungan Jusman Syafie Jamal menilai penggantian pesawat tua sangat penting dan mendesak dilakukan, mengingat 70% pesawat di Indonesia merupakan pesawat tua. Selain itu, ia berharap perusahaan armada penerbangan juga memaksimalkan dana yang mereka miliki untuk faktor keselamatan seperti yang saat ini sedang dilakukan Departemen Perhubungan. Tapi saya kira itu bagian yang tinggi, kurang lebih sekitar 55% dari anggaran dari keseluruhan alokasi anggaran setiap dirjen udara, dirjen laut, dirjen darat. Di sisi lain, perusahaan penerbangan seperti Batavia Air dan Garuda Indonesia sudah menyiapkan dana dari laba mereka untuk menyewa pesawat baru. Batavia Air telah menambah 5 armada baru, Lion Air memesan 170 Boeing 737-900 baru hingga tahun 2011. Sedangkan Garuda Indonesia hingga tahun 2009 telah menyiapkan 9 B737-900 baru. Jenis pesawat Boeing 737-800 dan 900 ini dianggap sebagai salah satu jawaban karena memiliki kapasitas lebih besar dengan efisiensi bahan bakar hingga 7%. Tahun ini program penambahan kita 7 pesawat sewa ya. Terus tahun 2009 kita juga ada penambahan, bahkan pesawat kita yang 737-800 NG yang kontrak kita dengan Boeing itu akan datang pertengahan Mei 2009 sebanyak 5 buah. Selain mengganti pesawat baru, industri penerbangan Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan prosedur keselamatan dengan memiliki sertifikat yang diakui internasional. Saat ini baru Garuda Indonesia yang memiliki sertifikat keselamatan dari IATA Operational Safety Audit atau IOSA. Selain faktor keselamatan, lonjakan harga bahan bakar jet yang naik hingga 11% menjadi $158 Amerika per barel dinilai menjadi masalah baru bagi industri penerbangan. Karena biaya bahan bakar pesawat mencapai 45 hingga 55% dari seluruh biaya penerbangan. Full surcharge harganya menjadi pilihan Armada Nasional Indonesia. Dari bulan Maret hingga Mei 2008, maskapai Indonesia telah menyesuaikan full surcharge-nya. Merpati Nusantara Airlines menaikkan full surcharge dengan nilai rata-rata Rp25.000. Sementara Garuda Indonesia menyesuaikan full surcharge berdasarkan waktu tempuh penerbangan yang rata-rata juga naik Rp25.000. Kita yang penting adalah sekarang masalah safety ini. Jadi kita samakan safety semuanya ya. Kedua adalah kerjasama antara kita, antara airline kita. Karena kalau kita kerjasama, kita akan meng-create satu efficiency. Itu yang kita sedang bahas. Dan bagi kita juga kita memanggil adalah dengan fuel yang tinggi ini, kita harus melakukan efficiency. Jangan hanya airline yang efisien, industrinya harus efisien. Namun, tidak semua kalangan setuju full surcharge adalah jawaban tepat untuk industri penerbangan atas naiknya harga minyak dunia. Perusahaan penerbangan khusus charter misalnya justru lebih memilih full hedging. Direksi Utama Pelita Air Haryadi Supangkat lebih memilih mencari investor asing dan bersinergi dengan sesama pemain industri penerbangan charter untuk menekan dampak kenaikan harga minyak dunia.
Kalau fuel surcharge saya kira sifatnya hanya sementara karena di dalam melihat dinamika ini tetap harus ada satu confirm atau satu tindakan yang confirm, satu penyesuaian harga dan tidak dilakukan fuel surcharge karena harga ini juga tidak ada yang menjamin kapan stopnya. Efisiensi di segala lini bisa dilakukan oleh maskapai penerbangan, seperti mengurangi kecepatan terbang, menggunakan tangga biasa, sampai pada pemanfaatan internet untuk memangkas ongkos pemasaran. Jika para pemain makin berbenah dan lebih serius dalam meningkatkan profesionalismenya, diharapkan industri ini tidak akan terpuruk dan lebih mampu bersaing di industri penerbangan internasional. Mitra Drianti, M. Wahyudi, Yudilada, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.